kalau kita berbicara budaya, kalau kita berbicara tentang Hindu Jawa, saya bisa mengatakan Hindu Jawa sedang tidak baik-baik saja. Kalau menurut saya itu simpel. Di dalam Hindu itu ya jangan bercerita agama kalau perut lapar. Nah, Jangan kita diserang tapi diem aja gitu loh. Kita itu harus memiliki senjata juga. Jangan cuma seolah-olah itu kita agama toleran, terlalu baik-baik aja dan sebagainya. Kita perlu juga daya gedor. Makanya dengan Dharma Santi Akbar keluar itu kan kita perlu siar. Bukan agama toleransi. Kita agama toleransi tapi jangan kebablasan gitu loh. Tradisi dan budaya yang ada di Jawa mulai tergerus. tahun lalu sehari sebelum Tawur, Sarasehan itu, saya mengatakan, sebetulnya kami hanya perlu dukungan supaya kami ini bisa mandiri. Umat Hindu hanya butuh kemandirian, bukan ketergantungan. Lalu saya mengatakan, kami nggak perlu dirjen, nggak perlu parisade. Untuk apa kalau dirjen dan parisade nggak mampu membuat umat Hindu sehat atau sehat lahir batin, makmur dan sejahtera? Saya katakan itu. Nah ini mungkin agak keras, mungkin kasar, tapi saya ingin mengetuk bahwa setiap lembaga itu punya tugas dan kewajiban. Coba lakukanlah tugas dan kewajiban. Tadi Aji Dewa dan Mas Eko tadi mengatakan bahwa anak-anak muda hari ini sebenarnya hanya perlu dijelaskan Ya. bahwa budaya ini apa dan kenapa kita harus melakukan. Nah, sedangkan anak-anak muda hari ini tidak mendapatkan itu, sehingga literasi yang mereka akses hari ini banyak datang justru dari luar, Ya. yang tafsirannya itu cenderung dibelokkan oleh para penerjemah, oleh para budayawan yang bukan dari Hindu. Karena pembahasan kali ini berangkat dari banyaknya video-video yang beredar dan keluh-keluhan yang ada di umat Hindu terkait dengan kurangnya pendidikan dari SD, kemudian SMP sampai SMA, bahkan melakukan mencari solusi kepada tokoh-tokoh agama lain. Hindu Channel berhasil mengundang 3 narasumber yang tentu saja akan membahas dari ketiga hal tadi, seperti pendidikan, kemudian juga budaya dan tradisi. Siapakah narasumber yang kita undang di Hindu Channel? Yang pertama adalah Aji Dewa Suratnaya. Luar biasa pulang dari Jawa, langsung hadir ke Hindu Channel. Yap. Jawa mana dulu nih Ji kemarin? Kemarin Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Jangan dikasih tahu dulu Ji Jawa Tengahnya mana. Nanti kita akan bahas. Kemudian Mas Eko Prianto Iya, siap. dari Jawa, dan beliau juga aktif di organisasi Majapahit tahun 2010 sebagai ketua, tahun 2010 sampai 2016 sebagai ketua dan juga sekaligus budayawan. Dan kemudian kita lengkapi juga anak muda yang baru saja ditunjuk oleh Mahasiswa Hindu. mahasiswa Hindu sebagai ketua KMHDI Pusat, Mas Darmawan. Darmawan. Dipanggilnya anaknya? Darmawan. Kalau Dharma saja? Kurang keren. Kurang lah keren bahasa ya. anak muda. Dan topik yang kita akan bahas hari ini kita serahkan langsung ke Aji Dewa Suratnaya karena tokoh kita ini sangat fenomenal. Banyak sekali yang mengatakan ngapain itu Aji Dewa Suratnaya ke Jawa, kurang kerjaan. Terus apalagi banyak sekali yang komen-komen juga kami Hindu Channel mendengarkan di daerah-daerah. Ada apa dengan Jawa, Aji Dewa? Terima kasih Om Swastiastu. Sebetulnya bukan Jawa saja, tapi memang 4 tahun terakhir ini saya lebih banyak di Jawa. Sebelumnya ya Kalimantan. Ya, Kalimantan itu sampai ke tengah-tengah hutan, ke Meratus, ke Datar Laga, Barabae, ya, masuk saya ke sana. Kemudian belakangan di Kalimantan Samarinda, Bontang, Sangatta, ya, Palaran. Terus Sumatera, ya Jambi, Aceh sana, ya Lampung sudah. Kemudian kalau ke timur ya Maluku, ya di Ambon, di Pulau Buru. Kalau di Ambonnya itu di Pulau Seram, memang pulaunya memang serem ya. Naulu, Waulu, ya itu kemudian kalau di Pulau Buru ya Wasbakas. Ya.
Nah, Melea gitu ya. Jadi banyak, NTT juga udah lama sekali ya. Nah, kemudian belakangan memang sejak tahun paling enggak ya, mungkin 5 atau 10 tahun lalu kali sudah di Jawa, tapi yang lebih banyak bermain di Jawa ini kan sejak kira-kira 5 tahun lalu ya. Kenapa? Memang ada pesan di sana bahwa Jawa itu sebetulnya otaknya Nusantara secara spiritual, ya. Jadi kalau Jawa kita ketemu di tempat lain itu semuanya akan sangat berarti dan semua punya misi. Nah, saya bermain di Jawa belakangan ini sebetulnya memahami itu bahwa Jawa harus kembali kepada masa jayanya dulu, walaupun bukan berarti tahunnya kembali, tidak. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya sudah pernah membuat Jawa ini menjadi luar biasa, ya. Kemudian banyak yang sudah hilang, terutama di kalangan generasi muda ya. Generasi muda yang banyak sebetulnya hilang. Orang mengatakan kejawaannya hilang. Ya, padahal Jawa ini sebagai inti Nusantara. Bahkan di Jawa ada sebuah tempat sebetulnya yang merupakan titik penting kenusantaraan. Tapi mohon maaf Ci, apakah bukan karena dengan Aji hadir ke Jawa ini sebenarnya bisa dikatakan menyinggung juga tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Nah, karena Aji juga pernah menyampaikan mungkin di video Hindu Channel bahwa ada beberapa pura yang di sana sudah tidak ada umatnya. Iya, itu sebetulnya inti tujuan saya ke Jawa itu. Menghidupkan kembali, meramaikan kembali, mengangkat energi spirit yang selama ini mungkin terpendam dari beberapa tempat yang harusnya kita jadikan sebagai titik penting untuk di Jawa. Ada misalnya sebuah wilayah di Jawa itu ada pura 47, bayangkan 47 pura. Wasinya ada 126. Tetapi pura yang terisi ada berapa? Bahkan ada pura yang hanya tinggal 2 kakak, 3 kakak. Padahal dulu wilayah ini 70% rakyat sekabupaten itu umat Hindu. Kenapa? Kok bisa habis seperti itu? Ada sesuatu yang harus kita kaji ulang. Dan saya menelusuri, ada sesuatu yang hilang yang harus kita bangkitkan kembali. Tentu ini juga menyangkut masalah umatnya, warganya, ekonominya, pendidikannya. Ini menjadi penting. Dan yang jelas budayanya. Ketika Jawa itu mengalami zaman keemasan dengan budaya dan tradisinya, dan kemudian hilang, ya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hilangnya bukan karena penjajahan. Iya, penjajahan memegang peran penting. Banyak yang dihilangkan. Kemudian setelah penjajahan, keruntuhan beberapa kerajaan di Jawa seperti Majapahit juga berpengaruh besar. Hilang, banyak tradisi hilang. Dan sekarang ini berdampak kepada kehidupan umat Hindu, terutama generasi mudanya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi pemantik buat saya untuk mengembalikan. Saya menggunakan bahasa sederhana. Saya ingin mengembalikan kemuliaan Jawa itu. Bukan kerajaan Jawanya, Majapahit kan nggak mungkin kembali sebagai kerajaan. Tetapi kemuliaan yang pernah mengantarkan kita di Jawa sebagai salah satu pusat di Nusantara itulah. Nah, Aji boleh dipotong Ji, karena Silakan. kita juga menghadirkan dari Jawa juga. Oke. Nah, ini tadi Mas Eko sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Aji Dewa terkait dengan di Jawa ini ada yang hilang. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan dan juga beberapa pura juga tidak ada umatnya. Mungkin hanya 2 kakak gitu kan. Benarkah kondisi itu khususnya di Jawa? Ada apa dengan Hindu Jawa? Terima kasih atas waktunya. Kalau kita berbicara budaya, kalau kita berbicara tentang Hindu Jawa, saya bisa mengatakan Hindu Jawa sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Banyak hal yang hilang. Ada beberapa daerah dan sebagainya itu banyak. Ada 2 hal yang menjadi patokan, yaitu patokan apa? Patokan runtuhnya Hindu Jawa di Nusantara ini. Salah satunya dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu siapa? Dari dalam itu dari umat Hindu sendiri. Nah, dari umat Hindu sendiri itu
generasi muda haus akan teladan, haus akan contoh. Nah, sementara sesepuh-sesepuh kita tidak memberikan contoh dan teladan yang include. Maksudnya sesepuh ini Sesepuh itu ya sesepuh-sesepuh kita di Jawa. Mereka asik dengan dunia spiritualnya sendiri, sehingga dia lupa akan misi ke depannya. Peradaban Hindu itu akan kemana nggak tahu. Yang penting saya dan Tuhan saya, manunggaling kawulolan Gusti itu connect. Yang penting udahlah. Dan masih ada pandangan bahwa semua agama itu sama di kalangan sesepuh Hindu. Nah, inilah yang memotong habis generasi Hindu ke depannya. Nah, karena apa? Tradisi dan budaya itu tidak dijaga dengan baik. Karena apa? Oh, anggap, oh ini udah budaya. Budaya itu akhirnya dijalankan oleh orang-orang yang abangan. Nah, orang-orang abangan ini apa? Mereka itu ngelakoni, tapi orang ngakoni gitu. Dia itu menjalankan, tapi tidak mengakui. Padahal esensinya itu budaya Hindu. Oke. Nah, dan itu kita kering di sana. Kering dalam artian apa? Tidak ada yang menyampaikan ular-ular. Tidak ada yang menyampaikan sastranya. Maknanya apa? Lah, generasi itu putus. Padahal makna filosofisnya sangat dalam dan sangat luar biasa. Makanya dua penelitian yang saya lakukan itu gunungan ruwatan bumi dan entas-entas yang ada di Tengger itu tujuannya untuk mengangkat potensi budaya daerah. Untuk apa? Biar mereka tahu, oh ternyata di Hindu Jawa itu lebih Hindu daripada yang ada di India gitu. Karena apa? Apa yang dilakukan umat Hindu Jawa selama ini itu adalah apa? Implementasi dari ajaran agama Hindu secara utuh. Secara utuh itu apa? Dia menggunakan kapur, sirih, dan pinang. Itu adalah mantra, yantra, dan tantranya di Hindu. Mereka telah menjalankan jauh sebelum Hindu itu datang ke Indonesia. Artinya apa? Mereka telah menyatu, mendarah daging budaya itu. Dan orang Jawa yang tidak bisa diketinggalkan yaitu apa? Laku. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Lah, generasi muda Jawa pada saat itu sekarang sudah nggak tahu laku itu apa. Apa yang harus dilakukan? Padahal dengan dia menjalankan spirit secara tidak langsung, dirinya akan terproteksi. apakah spirit hanya sembayang atau Tidak sesimpel itu. karena kan anak muda pasti akan menangkapnya spirit itu ya udah kita udah sembayang, kita udah juga melakukan 3 hari sekali, mungkin ada yang seperti itu kan. Spirit kalau laku, kalau orang Jawa itu macam-macam. Mulai dari pati geni, puasa, ngerowot, ngebleng ngalong, dan jenis ritual yang dilakukan para pendahulu kita. Karena apa? Para pendahulu kita telah mempelajari sastra gumelar, sastro ceto, sastro teles. Kalau di dalam Weda disebut dengan hukum retam. Nah, dia menganalisa itu secara komprehensif, utuh, sesuai dengan guna karma, bakat, dan minat. Tidak semua orang melakukan ritual ini, endingnya ini. Tidak semua ritual ini, endingnya ini. Sesuai dengan bakat kita. Misalkan, Mas Jatmiko lahir hari Rebu Kliwon. Rebu Kliwon itu 7 dan 8, 15. Nah, 15 itu baiknya melakukan upacara apa? Nah, itu kalau di Weda disebut dengan warige. Kalau di Jawa namanya primbon, hitung-hitungan. Jadi sebelum Hindu masuk, orang Hindu Jawa telah mengetahui ilmu astronomi dan sebagainya. Lah, inilah yang tidak dibumikan kepada generasi berikutnya. Sehingga ya Hindu tergerus dari dalam. Karena apa? Orang tua itu cuma memikirkan dia dengan Tuhannya, tidak memikirkan generasi berikutnya. Karena menganggap ya itu semua agama baik dan sebagainya. Itulah yang melegitimasi kegagalan generasi. Dan apa yang berikutnya adalah tradisi dan budaya yang ada di Jawa mulai tergerus. Tergerus oleh apa? Mulai dari luar tergerus, dari dalam juga tergerus. Dari luar itu apa? Intervensi budaya asing itu datang ke Indonesia. Padahal jauh sebelum budaya mereka itu ada, kita telah memiliki Majapahit, telah memiliki Prambanan dan Borobudur. Itu bangsa luar sana, mereka masih mengubur wanita, dikubur dan sebagainya. Belum beradab, kita bisa membuat candi Prambanan sebegitu megahnya. Berarti bisa dikatakan kondisi umat Hindu saat ini, khususnya di Jawa, itu benar yang disampaikan Haji? Benar. Dan yang faktor dari luar, nah ada lagi faktor dari luar. Untuk menyambut bangkitnya Hindu, nah kan ada
Di luar Hindu Jawa ya? Di luar Hindu Jawa ya. Nah. Jadi ada bangkitnya Hindu. Nah ini ada istilahnya tuh ramalan Jongko Joyoboyo. Ya. Ramalan Hindu akan bangkit dan berkembang di Nusantara. Sehingga memanggil teman-teman umat Hindu yang dari Bali khususnya datang ke Jawa dengan serta-merta, dengan euforia bahwa 500 tahun itu telah tiba, mari kita sambut dan sebagainya. Akhirnya mereka melaksanakan budaya tradisi yang ada di sana dipaksakan di Jawa. Di Jawa. Nah ini sebetulnya apakah ini salah? Ini bukan masalah benar dan salah. Mencidrai hati nurani enggak gitu. Karena di sisi lain umat Jawa juga tidak eksis mempertahankan budayanya. Daripada tidak berbudaya ya udahlah. Ikut orang Bali aja. ke sini ikut aja lah. Nah, Mas Eko, sebelum kita dalam ke sana Haji Dewo, dan Mas Eko, kita juga mendatangkan anak muda juga, di mana disinggung tadi terkait inilah yang akhirnya menghambat anak muda terkait dengan sesepuh kita yang tidak mau menularkan ke generasinya seperti itu. Dan juga yang disampaikan Haji Dewo juga tadi, beliau sudah sekitar tahun 87 itu sudah keliling Indonesia, Nusantara gitu kan, terkait dengan di daerah-daerah. Nah, bagaimana anak muda melihat kondisi umat Hindu kita khususnya saat ini, dan ada apa juga dengan Hindu gitu, apalagi dengar-dengar sudah ke salah satu daerah gitu kan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Niko. Pemirsa Hindu Channel juga terima kasih. Jadi hari ini saya bertemu dengan dua tokoh yang hebat. Kalau kita berbicara Hindu kan ini sangat kompleks sekali permasalahannya, Mas. Kalau kita tarik ke belakang, bagaimana semangat Hindu Nusantara ini kan semakin digelorakan. Tapi tanggung jawab untuk menggelorakan ini kan harus diiringi juga dengan persatuan. Membedah apa sih sebenarnya persoalan kita yang sedang kita hadapi hari ini dan ke depan. Kalau tadi Haji Dewo dan Mas Eko tadi mengatakan bahwa anak-anak muda hari ini sebenarnya hanya perlu dijelaskan bahwa budaya ini apa dan kenapa kita harus melakukan. Nah, sedangkan anak-anak muda hari ini tidak mendapatkan itu, sehingga literasi yang mereka akses hari ini banyak datang justru dari luar, yang tafsirannya itu cenderung dibelokkan oleh para penerjemah, oleh para budayawan yang bukan dari Hindu. Maka tidak heran hari ini anak-anak muda justru banyak mencari sumber dan literasi dan termasuk konsultasi kepada tokoh-tokoh yang lain. Betul. Yang mereka eksis, yang mereka mampu menerjemahkan secara logika bisa diterima begitu. Nah ini kan tanggung jawab kita bersama akhirnya. Tokoh-tokoh kita yang hari ini sudah menjadi pelaku dan pengamat sejarah termasuk Mas Eko juga kan, harusnya ya kita bersama-sama bagaimana menerjemahkan kebudayaan dan tradisi kita supaya mudah diakses. Nah, Mas Darmawan, kenapa nggak kebersamaan ini dimulai dari dulu? Kenapa harus dimulai dari sekarang? Kalau kita lihat, ya ini kita ke belakang sedikit. Kenapa harus baru sekarang? Kenapa nggak harus dari dulu? Kita cenderung menunggu masalah ini rame dibicarakan, benturannya keras, baru kita akhirnya semua mengintrospeksi diri kan begitu. Ini kan baru beberapa tahun terakhir kita dibenturkan dengan tradisi lain yang datang dari luar, kemudian kita saling menyalahkan akhirnya gitu. Tapi tidak diiringi juga dengan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini begitu, Mas. Nah, kalau di daerah kemarin yang sempat kita dari Hindu Channel juga lihat di media sosial, khususnya di Instagramnya Mas itu dan juga TikTok, hadir ke Ambon itu tujuannya apa? Untuk membalinisasi atau untuk menjawanisasi? Atau juga untuk seperti apa kan gitu? Kan gitu Ji Dewa? Nggak bisa, Ambon nggak bisa dibalikan, nggak bisa dijawakan. Saya selalu senang dengan apa yang dibicarakan oleh Haji Dewa, khusus untuk membicarakan Hindu Nusantara aja ya. Karena berbicara Hindu Nusantara kan Hindu yang hadir dan melekat dengan kebudayaan lokal. Betul. Kalau saya datang ke Medan, ada sahabat-sahabat saya dari Tamil ya, biar mereka dengan kebudayaan dan tradisi mereka begitu. Begitu juga ketika kemarin saya datang ke Pulau Buru, tegas di depan Pak Wali Kota saya sampaikan, justru berbanggalah kalian sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang lahir dari tanah Maluku, dengan identitas, dengan entitas kehinduan yang asli dari Pulau Buru, menunjukkan bahwa Hindu itu memang benar-benar kaya begitu. Jangan, mohon maaf, jangan hadirkan pura ke tanah Maluku, khususnya di Pulau Buru, kemudian kita mewajibkan semua memiliki pura di rumah-rumahnya. Kan ini bahasanya justru kita sedang menghilangkan kebudayaan lokal gitu. Sedangkan spirit awal kita adalah menghadirkan Hindu Nusantara di bumi pertiwi ini gitu. Jadi tidak sejalan antara gagasan besar kita mengangkat Hindu Nusantara, tapi justru memaksakan satu kebudayaan di daerah-daerah yang sebenarnya punya keidentitas sendiri begitu.
Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mas Darmawan ke anak-anak, khususnya ke adik-adik atau generasi Hindu di Maluku. Ada nggak pertanyaan, sempat bertanya, tahu nggak ajaran ini, tahu nggak namanya pura, tahu nggak ini? Sempat ada pertanyaan seperti itu? Ini yang menarik. Jadi mungkin senior-senior saya juga pernah mengalami bahwa ketika saya datang ke sana, kebetulan saya dialog di salah satu kampung, saya tanyakan, sehari sembahyang berapa kali? Bingung mau menjawab. Iya. Pernah Trisandya nggak kan? Tidak Nggak tahu tahu mereka. Tahu pura nggak? Tidak. Kemudian tahu nggak hari raya Hindu itu apa saja Enggak. dan dewa-dewanya apa? Tidak. Artinya memang itu memang tidak diajarkan di sana yang pertama. Lalu saya tanyakan juga, lalu di sini sembahyangnya seperti apa? Apakah sama dengan Hindu yang lain? Mereka juga tidak bisa menjawab. Nah, inilah PR kita sebenarnya yang hari ini kita hadapi, bahwa kita perlu ada konsep besar mengupas tuntas bagaimana kita menyamakan persepsi. Kalau di Jawa ya biarkan dengan kejawaannya, di Maluku biarkan dengan kebudayaan dan tradisi di sana. Tapi memang satu bawah naungan besar dalam hari ini organisasi kita, majelis kita PHDI. Nah, ini yang perlu kita kupas bersama, jangan sampai di atas konsepnya Hindu Nusantara, tapi di bawah ini dibenturkan dengan semangat yang berbeda-beda begitu. Oke. Mantap nih Haji Dewa. Iya. Sudah menyampaikan keluhannya Dan sedikit. Tidak semua komunitas Hindu itu membutuhkan pura. Ya. Lihat Hindu Mamasa, Sulawesi Barat, nggak mau mereka dibuatkan pura. Lihat Sidrap, tidak. Kalau kita bicara Hindu Nusantara, seperti yang Darmawan katakan tadi, memang yang namanya kearifan lokal itu nggak boleh dikutik-kutik. Biarkan. Kalau di Mamasa ayam itu adalah hewan suci, sehingga mereka tidak boleh makan daging ayam kecuali untuk tamu. Nggak bisa kita rubah. Jangan coba-coba merubah itu. Hindu Nusantara itu nggak sama dengan Hindu India. Nusantara Hindunya Hindu Purana. Berdasarkan kesejarahan dan kearifan lokal. Jangan kutik-kutik itu kalau kita mau bicara Hindu Nusantara. Tadi Mas Eko juga mengatakan, yang di Jawa biarkan dengan kejawaannya. Jangan kemudian diintervensi dan menganggap bahwa inilah Hindu yang terbaik. Nggak ada itu cerita itu. Ini yang kita kurangnya, ya. Dan benar yang dia katakan Darmawan tadi, kenapa tidak pernah dijelaskan tentang semua jenis kegiatan keagamaan Hindu dan spiritualitas Hindu? Kenapa nggak pernah? Bagaimana anak muda bisa argumentasi dengan sahabat-sahabatnya di keyakinan yang lain? Kalau mereka ditanya, kenapa caru pakai hewan? Kenapa pakai ini? Kenapa saji pakai tumbuh-tumbuhan? Ini nggak pernah dijelaskan. Saya juga ragu. Jangan-jangan yang harus menjelaskan nggak tahu. Sebab sekarang ini, apapun itu kita harus berusaha untuk menjelaskan secara logika. Nah, dan siapa analisa. Ji? Kemudian siapa yang bisa menjelaskan secara logika? Karena gini Ji, anak muda saat ini itu ketika disampaikan Dharma Wacana di depan, kemudian dijelaskan, karena anak muda juga akan menilai, kok nggak nyambung sih? Iya. Gitu loh. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan secara logika ke anak-anak supaya sampai? Apakah ada tingkatan-tingkatan penjelasan yang harus dibuat oleh yang bertanggung jawab? Harus. Nah, terus kenapa nggak dari dulu Haji Dewa? Kenapa tidak? Karena mereka nggak tahu. Jangan mengaku semuanya tahu. Mentang-mentang sudah pakai putih-putih, terus udang putih, merasa semua bisa tahu. Belum tentu. Saya tanya kecil saja, bagaimana struktur sesajinya Bali itu? Komposisinya bagaimana? Adakah yang tahu? Dan bagaimana membuat sesaji itu bekerja? Kapan dia harus bekerja? Bagaimana caranya? Ya, ada yang tahu. Kalau itu aja nggak tahu, bagaimana menjadi pemandu? Aneh. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Mungkin nggak mau menjelaskan kepada Haji. Kalau nggak mau, kalau nggak tahu gimana? Kalau dengan Mas Eko enggak, dia di Jawa tuh dia paham sekali. Begini etikanya, tatuannya begini, etikanya begini, acaranya begini. Ini jelas. Jangan kemudian masa tidak percaya kepada Sulinggi? Nggak bisa. Harus dijawab semua pertanyaan anak muda Betul. ini. Logikanya harus ada. Iya. Kemudian logika strukturnya seperti apa Ji? Supaya porsi untuk anak-anak, kemudian porsi untuk remaja, porsi untuk dewasa, kemudian porsi untuk sepuh-sepuh ini. Nah, Kira-kira menurut Haji sebagai tokoh yang sudah melalang buana ini loh, ini gimana? Sederhana. Kita seringkali mendengarkan Dharma Wacana di pura saat puja wali misalnya.
kita lihat audiens tuh ada anak TK, SD, SMP, SMA, dewasa, orang tua. Lalu yang mendapatkan pencerahan, manfaat dari yang diwacanakan siapa di antara sekian banyak audiens? Hanya orang tua. Oleh karena itu harus ada seperti tadi itu tingkatan itu. Kita bagaimana kita berdharma wacana di depan anak SD? Saya lakukan itu. Saya pernah dharma tular dengan anak TK kok di Dumai dulu. Jadi berperilaku seperti anak TK. Jadi untuk sampai dengan tingkatan usia sekian, tidak harus kita bicara agama. Kita bicara apa? Etika, sopan santun, kedekatan dengan orang tua. Ini dulu, kasih sayang, ini dulu. Setelah itu baru nanti misalnya SMP baru kita bicara. Kita bicara Trimurti sebagai manifestasi utama. Sehingga karena itu merupakan manifestasi utama, dia menjadi sebuah mantra yang diawali dengan Om itu. Ini SMP. SMA lain lagi. SMA kita harus yakin bahwa mereka tidak salah memilih sebagai umat Hindu. Yakin ada materi untuk mereka. Mahasiswa mereka harus berusaha menjelaskan kepada teman-teman yang dari keyakinan lain Hindu seperti apa. Mahasiswa itu. Ya kalau Hindu Jawa ya dengan Hindu kejawaan mereka yang dijelaskan. Kalau Hindu Bali ya dengan kebaliannya. Tapi yang bertugas di lingkaran itu belum tentu dia orang Jawa, belum tentu orang Bali. Oh, nggak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Artinya begini, kalau dia sedang sekarang menjadi seorang penyuluh, orang Bali menjadi seorang penyuluh, dia hanya memahami ajaran Hindu versi Bali, tapi dia juga harus tahu Jawa. Nggak bisa enggak. Sederhana kok, sangat sederhana. Misalnya begini, Jawa. Orang Jawa makan dan minum dari tanah Jawa, bernapas dari udara Jawa, maka seluruh tubuhnya secara metafisik itu nuansanya Jawa. Jadi dia wajib tahu Jawa dan menghormati Jawa. Kalau toh dia bukan orang Jawa, tinggal di Jawa, dia wajib menghormati. Makanya orang-orang di luar Jawa yang mau masuk ke Jawa lalu melakukan ritual di Jawa, dia harus menghormati budaya tradisi Jawa. Termasuk jenis sesajinya. Terus apa yang dia lakukan untuk sesaji itu. Di Jawa ada. Yang namanya ujub misalnya. Nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke Jawa, bawa sesaji dari luar, bawa pendeta, bawa segala macam, lalu langsung aja tanpa kulonungun. Dengan leluhur Jawa yang bau rekso di wilayah itu. Nggak bisa. Tidak akan berhasil ritual itu. Kalau perlu untuk Jawa, ya konsep ketuhanan Hindu, Bali, Jawa, dan Sunda memang dia sama. Maka sebetulnya seperti yang dilakukan di Tangerang belum lama ini, ada saja Jawa yang mewujubkan, menghaturkan itu orang Jawa dengan bahasa Jawa, ada saja Sunda yang menghaturkan orang Sunda dengan bahasa Sundanya, ada orang Bali dengan saji Balinya, hujubkan semua. Nah bisa, hanya dipajang hanya seremonial, formalitas, nggak bisa. Hormati di mana kita tinggal, di mana kita hidup, hormati. Nah, Aji, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan Aji terkait dengan bagaimana ketika hadir ke Jawa harus menghormati. Bukannya malah orang Jawa, ini saya oper ke Mas Eko, bukannya orang Jawa malah seneng banyaknya orang Bali yang hadir di sana, kan jadi rame umat Hindunya, kan gitu. Nah, apakah benar yang disampaikan Aji harus ada cara menghormati? Nah, seandainya ada cara menghormati seperti apa? Saya lihat di Prambanan mewah, megah, meriah, upacara dan sebagainya, kan gitu. Itulah yang terjadi. Agama sebagai identitas dan agama sebagai spirit. Kalau agama sebagai spirit, dia tidak akan memikirkan populasi banyak. Ya. Yang penting kualitasnya bagus. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Jawa. Makanya mereka setiap ada tamu tuh dia welcome sekali. Ya. Ibaratnya tuh isi rumahnya pun dikeluarkan semua untuk menyambut tamu dan sebagainya. Nah, inilah yang salah satu kelemahan dan apa? Sastra mereka itu terlalu dalam gitu loh. Dia tuh ya udahlah ujung-ujungnya. Mereka itu siapa? Mas? Ya mereka yang tamu baru datang. Oh, tamu baru datang. Tamu dari Batang itu seolah-olah merasa, kan kalau wong Jawa ini bilang itu
diiyani wae ben seneng atine. Padahal itu cuma itu. Dalam artian itu dia diiyakan, ya udah silahkan, daripada generasi saya tidak ada yang ngerawat, ini ada orang ngerawat, ya udah disubyo-subyo. Jadi disanjung-sanjung padahal itu kering, nggak ada apa-apanya. Ibaratnya itu seperti ini. Kita orang Indonesia makan nasi, itu baru dikatakan makan. Apa orang barat roti baru makan. Padahal kandungannya itu sama karbohidrat. Tapi masalah rasa ini tidak bisa. Gitu. Begitu juga ritual yang dilakukan teman-teman Bali di tanah Jawa. Itu ya kandungannya itu ya karbohidrat juga, ada umpeti ritualnya dan sebagainya. Tapi itu orang Jawa itu nggak klik gitu loh. Bagaimana sih kalau nggak klik? Sebetulnya kalau upacara yang ada di Prambanan yang menghabiskan ratusan juta, itu apakah itu salah? Ini bukan tataran benar dan salah. Ini masalah rasa. Ini masalah etika keadaban sesama peradaban yang ada di Nusantara. Bukan mana yang dominan, mana yang baik, mana yang buruk. Tradisi itu diciptakan oleh leluhurnya untuk daerahnya, bukan untuk mengintervensi daerah yang lain. Betul. Itu yang perlu dicatat. Dan apa? Leluhur kita menciptakan tradisi budaya itu adalah apa? Harddisknya leluhur yang tidak mempunyai media penyimpan data yang baik. Makanya dalam kita mempelajari Weda itu biasanya tuh mulai dari dongeng, cerita, terus tahapan berikutnya itu Ityasa, Purana, sampai ke Bhagavad Gita, sampai Rigveda, Yajurveda. Nah, kalau orang Jawa biasanya menggunakan apa? Tontonan dan tuntunan. Nah, cerita wayang itu adalah cerita yang jenaka yang masuk akal. Pada saat itu masyarakat Jawa itu nggak suka baca. Tapi kalau mendengarkan cepet, semalaman nonton wayang kuat. Karena apa? Ya itu tadi. Padahal yang disampaikan cerita apa? Mahabharata dan Ramayana. Ceritanya siapa? Ceritanya orang Hindu. Tapi yang menyampaikan siapa? Orang lain. Terus apa yang akan kita lakukan? Ya kita harus mengkaji dan menguji budaya yang ada untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya sampai kapan untuk mengkaji dan mengujinya? Nah, inilah suratan, sastro telesnya, hukum mertamnya. Ini di zaman Kali Yoga. Di zaman Kali Yoga itu populasi kebaikan dan keburukan itu 75-25. Jadi umat Hindu kita ini adalah orang-orang pilihan yang mampu menyeberangkan. Bisa terlepas dari badai Kali Yoga ini, tapi tidak bisa menghentikan badai itu. Gitu. Populasi kita tidak akan banyak, ya seperti ini aja. Di sana banyak, di sini habis, di sini banyak, ini habis. Karena apa? Yaitu suratan, sudah disuratkan di hukum mertam itu tadi, yang disebut sastro teles tadi kalau orang Jawa bilang. Jadi orang Jawa itu telah melaksanakan, telah apa? Memahami itu secara utuh, sehingga ada beberapa orang itu tokoh-tokohnya itu malah anaknya balik kanan dan kiri dan sebagainya. Karena itu tadi. Nah ini yang perlu dipangkas. Dalam artian itu apa? Dipotong. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai nanti Hindu tinggal sejarah gitu. Karena apa? Tidak memelihara tradisi dan budaya yang dimiliki leluhurnya gitu. Tahu-tahu budaya orang lain datang, ya udah. Padahal budaya itu datangnya itu lebih tua dari budaya yang kita miliki. Ini bukan masalah perubahan. Karena yang kekal itu yang berubah, tapi kita tetap harus konsisten. Konsisten dalam mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. 20 tahun yang lalu kita ke Tengger itu masih Romo dukunnya itu pakai baju hitam dan sebagainya. Terus ada legitimasi seolah-olah hitam itu identik dengan kematian, identik dengan keburukan. Padahal semua warna itu kan suci. Hitam itu warnanya Dewa Wisnu, suci juga. Ya, itu putih itu Siwa, merah itu Brahma. Ada apa dengan masalah? Jangan sampai kita terpengaruhi oleh budaya luar. Yang putih itu yang suci gitu katanya. Padahal hitam, putih, merah itu adalah warna dominan yang ada di Indonesia gitu loh. Coba kalau kita ke Merapu sana, kita datang dikasih kapur, sirih, pinang. Itu lambang dari merah, putih, dan hitam. Kalau kita ke Karo sana, ke Sunda saja kita, pasti akan dijamu itu. Nah, selama masih ketiga hal itu dilakukan, budaya yang ada di Nusantara dapat dipastikan 100% itu budaya Hindu. Karena di keyakinan lain nggak ada yang bisa membedah itu. Gitu. Dan akhir-akhir ini apa? Menjadi booming. Disebut gelang keberuntungan gitu. Dijual. Nah ini. Padahal ini apa? Yantranya Hindu gitu loh.
Mereka nggak mengetahui, ternyata begitu dipakai, oh vibrasi itu mengetahui. Nah, kalau kita sebagai generasi muda Hindu, yang satu yang tidak boleh ditinggalkan, kita harus, lakunya harus kuat. Istilahnya itu apa? Kalau orang Hindu itu harus survive, multi talent. Istilahnya itu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasarake. Jadi kalau kita menjadi Hindu, kita tidak usah mengajak, mengkampanyekan, ayo Hindu, dan sebagainya. Nggak perlu. Kita berikan teladan, kita berikan contoh. Asal apa? Ati, lati, dan pakarti. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kayika, wajika, manajika. Itu linier, lurus. Dengan sendirinya mereka nggak akan angkat topi. Oh, ternyata apa yang dilakukan si Eko ini sesuai. Jadi kita akan menjadi panutan dengan sendirinya. Terus dia akan menelisik apa sih yang dilakukan, apa sih yang keyakinannya, sampai begitu. Nah, inilah apa contoh konkret inilah yang harus dibumikan kepada generasi berikutnya. Jangan istilahnya itu ikut-ikutan. Memang betul di Hindu itu mengedepankan standar proses, bukan hasil gitu loh. Jadi istilahnya ada muloka itu, pokoknya dari leluhurnya kayak begini, jadi nggak tahu apa-apa. Sebetulnya itu salah kaprah. Jadi lakukan itu, setelah kamu melakukan, kamu akan ngerti. Setelah ngerti, kamu akan merasakan. Merasakan apa? Oh, ternyata nikmat yang diberikan Tuhan itu sampai segininya. Seolah-olah kita membuat jatnya sesa di rumah. Seolah kan sepele, oh ngasih siapa itu? Padahal itu etika moral. Nah, kemudian Mas Eko, mohon maaf nih, saya potong. Jadi, sebelum ke Mas Darmawan sebagai anak muda, karena tadi disebut-sebut terus nih generasi terus, nggak tahu generasinya bener apa enggak gitu. Nah, nanti akan dijawab oleh Mas Darmawan. Kemudian ini entah Haji Dewa atau Mas Eko nanti yang akan menyampaikan, singkat saja karena nanti akan disampaikan juga oleh Mas Darmawan. Jadi sebenarnya saat ini perkembangan media ini kan sangat pesat sekali. Sistem pembelajaran itu juga kan didapat di media sosial ini juga cepat tersampaikan. Nah, yang kami lihat dari Hindu Channel ini, banyak sekali anak-anak muda kita, generasi Hindu kita ini, yang mencurhatkan rasa hati kegelisahannya dalam Hindu itu kepada tokoh lain itu loh. Nah, sebenarnya kita punya nggak sih tokoh yang bisa dipegang atau bisa menyampaikan, yang bisa juga mampu sampai ke daerah-daerah, atau sebenarnya di daerah sudah ada, atau seperti apa ini? Karena gini, kalau di sejarah Hindu mungkin ada ceritanya terkait dengan duduk di atas di bawah kaki ini. Berarti kan sudah ada sebenarnya udah ada wejangan-wejangan yang berkumpul seperti itu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengadakan juga kegiatan-kegiatan yang dimana tokoh kita hadirkan, tokoh Hindu, dan kita mendengarkan curhatan dari saudara kita juga dari non-Hindu juga, dan juga dari Hindu juga. Mungkin itu juga akan mengimbangi perkembangan kita juga, ya bisa dikatakan ancaman Hindu juga seperti itu. Nah, mungkin Haji atau Mas Eko? Monggo. Ya, itulah realita yang ada di zaman 5.0. Jadi digitalisasi emang harus. Artinya apa? Ya kita sebagai generasi muda itu harus inovasi. Inovasi salah satunya ya seperti sekarang ini kita video ringan 10 menit kita sampaikan. Tapi itu apa? Orang yang peduli itu kecil gitu. Kecil. Apalagi yang terstruktur dari pemerintah. Pemerintah itu kan kita ada pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah itu terstruktur dan terukur, dananya jelas, tapi itu tidak sampai ke bumi, tidak sampai ke masyarakat di daerah. Karena apa? Ngeri banget tidak sampai ke bumi. Seolah-olah itu dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban terlaksana. Dan itu ya seperti itu. Formalitas saja. Iya, formalitas, sekedar menggugurkan kewajiban aja. Sekedar laporan selesai, nggak mengefek, yang terserah mau dengerin mau nggak, bodo amat gitu. Bisa nggak kalau kita itu kegiatan dengan ramai kemudian mengumpulkan umat gitu? Sulit. Bisa sekali. Itu telah kami lakukan pada saat kita melaksanakan Dharma Santi Akbar di Taman Mini. Banyak yang protes pada saat itu kita mengadakan acara Dharma Santi Akbar di panggung Candi Bentar dan terbuka untuk umum. Ya, di bersama museum itu kan. Iya. Museum di depan itu yang mendengar itu apa? Siapa? Orang-orang dagang angkringan dan sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita ingin menyampaikan kebenaran.
Dan kita udah tahu segmen di situ tuh saya ingin menargetkan orang-orang yang labil dalam berkeyakinan. Ya. Itu ada 100 sekian aliran kepercayaan dan sebagainya itu, lah itu mereka masih labil. Makanya kita wartakan itu. Pada saat itu ada Pak Adi Suripto, terus ada Romo Jati. Nah kita datangkan Pak Saya ada. Dewa. Nah ini tujuannya itu apa? Oh ternyata Hindu tuh seperti ini tuh. Itu udah kami lakukan pada saat itu. Tapi ya itu di intern kita itu masih seperti katak dalam tempurung. Betul. Mengadakan Dharma Santi Akbar ratusan miliar, ada gedung tertutup, pengamanannya 20 kalian seolah-olah kita mau mengadakan kekacauan apa gitu. Sampai pengamanannya keliling dan sebagainya. Dan Ini saya nggak pernah mau datang. ini kita katanya ajaran kebaikan, kok kita mau mengadakan ajaran kebaikan kok tertutup, takut-takut. Nah ini kan kesan masyarakat itu Hindu ini kok menakutkan ya, mau Dharma Santi aja sampai seperti itu ya, harus di markas, harus ini dah. Nah. Kenapa nggak terbuka? Makanya kemarin tuh sedikit yang usaha yang kami lakukan, tapi ya itu mengalami banyak tantangan. Oh pesertanya siapa nanti? Ya jangan takut, kalau kita mengajarkan kebaikan itu siapa yang mendengarkan ya silahkan aja. Nah ini target kita orang Abangan pada saat itu. Dan efektif, begitu kita lakukan ternyata 1, 2, 3 orang itu muncul. Merasa, oh ternyata saya ada temannya. Oh ritual yang saya lakukan itu ternyata sesuai dengan sastranya Hindu tuh. Di antara yang lain itu. Nah ini segmen itu lah. Kita itu tidak pernah melakukan perang ke sana. Perang dalam tanda kutip ya. Kita bukan agama misionaris, tapi jangan sampai kita besok tinggal sejarah gitu. Ajaran kebaikan itu harus diestafetkan. Nah, salah satu upaya estafet ya kita minimal mengadakan Dharma Santi itu akbar gitu, di luar, panggung terbuka gitu. Jangan cuma di seolah-olah kata dalam tempurung gitu. Emang kita kaya gitu ibaratnya gitu. Tapi kan kalau begitu akhirnya orang di sisi lain umat Hindu, wah kita bisa mengadakan di VIP, biaya mahal, bisa menghadirkan presiden. Betapa bahagianya kita mendatangkan presiden di panggung terbuka. Bahwa Hindu itu damai. Yang mewakili tokoh-tokoh hebat kita. Nah, itu diawali dari tokoh-tokoh hebat gitu loh. Lah kalau kita kan cuma walaka masyarakat biasa. Tim hore ibaratnya. Tim hore. Nah, kemudian Mas Darmawan, ini lagi-lagi juga disinggung terkait dengan anak muda juga. Karena gini, Mas Darmawan. Benar nggak sih anak muda ini resah dengan sistem pembelajaran Hindu? Nah kalau nggak benar ya silahkan sanggah. Juga jadi sangat benar. Minta sanggah aja dewa juga. Sangat benar. Ini coba. Kenyataan ini. Iya. Jadi kalau kita ngomong pendidikan ini kan persoalan yang sejak lama tapi tidak kunjung usai gitu dan tidak jelas bagaimana strategi penyelesaiannya. Terakhir kita ketemu Pak Dirjen, beliau mengatakan bahwa sedang mengupayakan PP tentang pendidikan Pasraman Widyalaya. PP 56. Ya, termasuk juga peraturan Menteri Agama. Nah, ini yang perlu kita dorong sehingga tanggung jawab pendidikan ini dimulai dari pemerintah juga harus dilakukan secara gotong royong oleh seluruh umat Hindu, kan begitu. Karena kalau kita lihat di lapangan, saya mengalami bahwa saya SD tidak ada guru agama, SMP tidak ada guru agama, SMA saya belajar justru dari... Tapi kan beragama kan? Beragama itu kan tentu, Ji. tapi memang kita justru mendapatkan pendidikan etika dan moral itu justru dari sahabat-sahabat kita dari agama yang lain kan begitu. Ini kondisi yang dihadapi termasuk oleh saya dan bayangkan dari 10 juta umat Hindu berapa kita hari ini memiliki guru agama, berapa dan seperti apa kompetensinya begitu. Akses literasi dan pendidikan ini kan menjadi penting gitu. Kalau kita lihat hari ini konten-konten anak-anak muda di TikTok dan lain sebagainya yang platform yang kita miliki hari ini, berapa banyak yang mampu diisi oleh literasi agama Hindu begitu, yang sebenarnya itu yang hari ini menjadi media utama pendidikan anak-anak muda. TK saja sudah mengakses itu begitu. Betul. Kan begitu artinya. Nah, PR besar ini yang sebenarnya menjadi keresahan kita anak-anak muda. Kalau Mas Eko tadi mengatakan bahwa budaya yang selama ini diwariskan oleh leluhur kan ini penting untuk mampu ditransfer dan diakses dengan mudah oleh anak-anak muda. Jangan sampai budaya yang luhur ini dibenturkan dengan teknologi tidak ketemu begitu. Sehingga anak-anak muda tidak bisa menyerap budaya yang sebenarnya selama ini justru menjadi rel kita dalam melaksanakan dan menempuh melewati kehidupan ini gitu. Di tengah tadi Mas Eko juga menyampaikan bahwa zaman Kali Yuga ini kan
benar salah baik buruk ini kadang-kadang seperti dua mata koin yang sulit dipisahkan begitu. Kadang-kadang salah ketika banyak orang yang mengatakan itu benar, maka salah pun dikatakan benar begitu. Nah, anak-anak muda kan sekarang butuh itu. Betul. Butuh kecepatan konsultasi, butuh literasi yang mudah diakses begitu. Termasuk juga dalam tatanan kebudayaan kita. Gitu. Bukan hanya Hindu Bali, Hindu Jawa, termasuk juga yang lain, karena kan kita berkomitmen untuk mengangkat Hindu Nusantara gitu. Kalau kita berbicara Hindu Nusantara, artinya bukan hanya Hindu Bali dan Jawa. Ya. Lalu bagaimana dengan Hindu di Kalimantan Tengah, Kaharingan? Siapa yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebudayaan Hindu di Kaharingan itu? Apa maknanya? Lalu apa persamaan dengan Hindu di Bali gitu? Sehingga ketika anak-anak muda Hindu Bali dengan Hindu Kaharingan ketemu, mereka tidak merasa asing, padahal sama-sama Hindu gitu. Justru mereka lebih berbaur dengan teman-teman kita yang berkeyakinan berbeda gitu. Kan tidak ada titik temu di tengah antara tradisi dan kebudayaan dari berbagai macam pulau ini gitu. Keresahan itu yang kita rasakan. Nah, keresahan itu sudah Mas rasakan dari baru-baru ini karena dapat informasi dari luar atau memang di lingkungannya saja? Kalau kita, Mas, bayangkan kalau Hindu, teman-teman Hindu dari pulau yang lain, Hindu saya yang dari dulu Hindu Bali di rumah juga tradisi dan kebudayaan Bali mengalami hal yang sama. Lalu bagaimana semeton dan saudara-saudara kita yang dari suku yang lain, dari kebudayaan yang berbeda di luar Hindu Bali ya. Bayangkan betapa resahnya mereka. Cuman mereka kan bingung kemana mereka harus bercerita, kemana harus berkeluh kesah, dan siapa yang bertanggung jawab. KMHDI sebenarnya tanggung jawabnya bukan pada mengintegrasikan kebudayaan, bukan, tapi lebih kepada mendorong semangat generasi muda Hindu ini supaya tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak fokus pada mencari jalan pelarian terhadap keresahan yang ada, tapi bagaimana bahu-membahu mencoba membantu masyarakat, khususnya anak-anak muda ini mencari tempat yang tepat untuk berkeluh kesah. Gitu. Sepertinya yang disampaikan oleh Mas Darmawan banyak sekali masalah-masalah umat Hindu kita di daerah. Apakah perlu kita nambah organisasi lagi? Kan sudah ada nih, ini Prada, Majapahit, terus PHDI, ICI, banyak. itu banyak sekali. Perlu nggak kira-kira? Kalau persoalan menambah ini kan tergantung segmentasi dari organisasi itu siapa gitu, siapa yang mau kita sasar. Sebenarnya kan kita sudah cukup lengkap sebenarnya dari keterwakilan kelompok usia dan profesi gitu. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini sebenarnya adalah bagaimana mengevaluasi organisasi yang ada, kemudian mengintegrasikan tujuannya, supaya ini kita sejalan ini. Ini kan sebenarnya kita sedang mengerjakan menanam padi di bertanam di satu petak lahan yang sama, tinggal kita membagi tugas saja. Kan begitu, PHDI tugasnya ini, KMHDI tugasnya ini, kan ini tinggal diketemukan. Terus kemudian untuk melakukan kegiatan kira-kira dananya sekian baru berangkat gitu. Kalau itu lain, Oh, itu lain. Iya, Ya, jangan sampai seperti itu kan. Karena ya gitu. Sebetulnya apa? Yang disampaikan itu udah ada di Grand 50 tahun desain Parisade itu udah utuh, tinggal motornya saja sebetulnya. Cuman kan itu tidak sampai ke akar rumput, Mas. Ya itu jadi masalah. Ini berapa persen sih sebenarnya informasi atau minimal bisa mau PHDI dan pandita itu yang sampai ke desa-desa? Kan tidak ada. Tidak Maksudnya, ada. dalam tanda kutip bukan tidak, tapi minim. Nggak ada. Tapi posisinya Aji Dewa juga sebagai pengurus PHDI juga pernah ke daerah-daerah. Jangan sampai Aji nggak pernah turun berarti ke daerah. Jadi begini, alasannya dana nggak ada. Saya nggak pernah mikirin dana, buktinya saya kemana aja bisa kok. Ya, yang penting tujuan kita nih jangan ada kepentingan. Dana ada, ya. Dana nggak ada sama aja. Kita nih perlu orang jujur. Perihal dana kita perlu orang jujur. Bukan dana yang menyebabkan kita bisa kemana-mana, bukan. Memang menjadi seorang penyuluh itu, ya, itu perlu kompetensi khusus. Kalau kita ke daerah, kita nggak bisa bicara agama saja. Saya ke daerah ngapain? Ada orang sakit datang. Jadi umat itu punya ekspektasi yang luar biasa. Dianggap kita ini serba bisa. Orang sakit datang ke saya, orang jatuh ke jurang datang ke saya. Orang jatuh dari pohon, terus gula kelapa jatuh, datang ke saya. Aduh, ini apa? Jadi memang kita tidak cukup hanya tahu agama. Nah, tadi Darmawan cerita tentang di Maluku ya. Nah, kenapa? Sebetulnya bukan tidak ada penyuluh yang mau ke Maluku, tetapi penyuluh yang ada itu
pemahaman tentang agamanya agama Hindu model Bali. Mereka nggak tahu waulu naulu, mereka nggak tahu bagaimana syukurana seperti apa. Saya kalau masuk ke mana-mana, saya mesti belajar dulu. Seperti kita saya masuk ke Meratus, ya. Saat itu Meratus ada 6.000 orang dan mereka belum Hindu banget, Hindu bener belum. Jadi kepala sukunya minta diskusi dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi besoknya. Pertanyaan terakhir jam setengah 6, sederhana. Ini saya bertanya kepada orang-orang yang ada di PHDI tidak bisa menjawab. Jadi saya ragu dengan Hindu ini. Lalu saya jawab, apa pertanyaannya? Sederhana. Sejak kapan manusia itu menjadi Hindu? Sederhana banget pertanyaan. Tapi tidak pernah terjawab oleh tokoh-tokoh kita di daerah. Saya katakan, orang mulai menjadi Hindu ketika sperma ketemu pun terjadi konsepsi atau pembuahan dan iswara mengisi atman sejak saat itu mereka sudah Hindu. Nangis kepala suku, saya dipeluk. Lalu dia berbisik, saya punya 6.000 orang siap menjadi Hindu. Cuman mau begitu saja. Hanya itu yang mereka menjawab jadi Hindu. 6.000 orang. Dan perlukah mereka di Sudiodani? Nggak perlu. Untuk apa? Orang selama ini mereka nggak beragama kok. Apa yang di Sudiodani? Kita sudah salah besar ketika bicara Sudiodani. Berapa banyak umat kita di Jawa Tengah hilang? Berapa banyak dulu yang di Cigugur hilang? Hanya karena Sudiodani. Sementara Sudiodani baru muncul tahun 1968. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dulu bergabung dengan Hindu sebelum 68? Jadi ada hal-hal yang memang sangat kritikal yang harus kita rubah. Juga mengenai pendidikan anak-anak juga. Ya. Itu banyak yang harus dirubah. Tapi siapa? Dan dengan banyaknya, ada 7 ya organisasi Hindu ya. Itu masing-masing pasti punya pola. Ya tinggal tadi itu. Tapi saya terus terang ya, saya nggak percaya dengan grand design itu. Omong kosong itu. Nggak ada gunanya kok itu. Buktinya sampai sekarang udah berapa tahun itu. Apa yang bukti bisa dikatakan itu tidak ada gunanya? Loh, sampai sekarang mana? Mau bikin rumah sakit? Mau bikin universitas? Mana? Sampai nggak ke daerah? Ada nggak yang mengurus ketika umat di sebuah pura karena pelinggihnya beda, lalu seorang sulinggih mengatakan ini salah, lalu pengurus pura meninggal? Ada nggak yang mau tahu? Ada nggak? Ada nggak yang mau tahu 47 pura yang terisi umat berapa? Ada nggak yang mau tahu sebuah kabupaten 4 puranya hanya tinggal 1 kakak? Nggak ada yang tahu. Untuk apa bicara banyak, bikin seminar, bikin Zoom, ngomong ini, ngomong itu. Wah, pinter sekali ngomongnya. Wah, sarjana semua, S3 semua. Tapi umat di daerah keleleran, nggak terurus. Nggak terurus. Mas Eko tahu sendiri bagaimana umat kita di Lampung, khususnya umat Hindu Jawa, seperti apa. Mereka dikasih, ini bikin Banten. Lalu Bantennya ini di mana ditaruh, nggak tahu. Bagaimana membuat Banten bekerja, nggak tahu. Lalu sejak tahun 60 sekian, pura-pura di Jawa ini ciri khasnya parmesana. Kalau memang parmesana itu betul-betul satu dibutuhkan oleh umat Hindu Jawa, kenapa umat Hindu Jawa sampai sekarang masih miskin? Kenapa masih miskin? Dulu Jawa pernah makmur kok. Kita mesti telusuri kembali. Dulu umat Hindu Jawa makmur kenapa? Tradisinya apa? Budayanya apa? Contoh, parmesana itu kan kaitannya dengan spiritual. Orang Jawa dikasih parmesana untuk apa? Orang mereka punya laku luar biasa kok. Puasa, ngeblang, pati geni, segala macam. Itu sudah spiritual. Jadi, saya tidak ingin menyalahkan bahwa parmesana itu salah diberikan atau dibangun di Jawa. Tetapi, coba telusuri lagi, kaji ulang lagi. Banyak hal yang harus dikaji. Kita jangan terkungkung hanya kepada lontar-lontar saja. Jangan. Lalu banyak pertanyaan muncul. Mana sastranya? Lah, buktinya Trihita Karana nggak ada dalam Weda kok. Itu hanya kesepakatan. 11 November 1966. Trikaya Parisuda memang ada dalam Weda? Nggak ada, itu lontar. Sudiodani memang ada di India. Orang India memang di Sudiodani? Nggak pernah ada Sudiodani. Jadi banyak hal yang perlu dikaji ulang. Masalah kearifan lokal, masalah pendidikan, masalah ekonomi, banyak sekali. Terutama untuk generasi muda ini. Memang perlu
yang tadi Miko katakan, kumpulkan anak-anak muda ini, ayo undang orang yang bisa ngomong, yang bisa memberikan motivasi untuk anak-anak muda ini. Kita diberikan fatwa etika acara, 3 kerangka dasar. Emang ada dalam Weda itu? Itu semua kesepakatan. Karena kita melihat ada sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam penyerapan agama Hindu. Kita buat Trihita Karana 11 November 1966, kita buat kesepakatan 3 kerangka dasar, kita buat lontar Trikaya Parisuda. Ini yang harusnya dikaji ulang aplikasinya. Luar biasa Haji. Nah kemudian Mas Eko, ini langsung ke Mas Eko ya Haji ya. Ini disampaikan oleh Haji bahwa umat Hindu Jawa ini keleleran. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh umat Hindu Jawa khususnya? Apakah secara etika, secara sopan santun, ataukah secara pembelajaran atau bagaimana? Yang Mas Eko lihat dan rasakan sampai saat ini? Sebetulnya simpel saja sih. Sebetulnya teman-teman di Jawa itu cuma butuh semangat, butuh motivasi, butuh dukungan. Dukungan dalam tanda kutip itu bukan materi. Gitu. Ayo kamu bikin ini silahkan dan sebagainya. Itu begitu diberikan ruang, ada teman dia dengan segera go gitu. Ya, betul. Ada yang mengiringi gitu. Nah, kalau beda ceritanya dia datang ke sana malah mengasih sesuatu yang bukan kebiasaannya dia. Nah, itu akan tetap ya udahlah itu kan baik menurut dia tapi belum tentu baik menurut kita yang ada di sini. Nah, jadi menurut saya generasi muda Hindu itu harus berilmu yang kompleks. Betul. Tidak cuma belajar agama saja. Multifungsi. Kehidupan itu dinamis. Jadi di samping kalau tadi membicarakan dari kecil nggak dapat pelajaran agama dan sebagainya, itu justru beli Dharma tadi orang Bali merasa minoritas. Justru saya itu orang Jawa, Hindu sendiri lagi. Saya itu di tengah keluarga Muslim. Yang Hindu itu cuma saya aja. Karena saya cuma menjalankan wasiat bapak saya. Kalau kamu pengen selamat, prihatin no. Nah, dengan prihatin itu saya bisa survive sampai sekarang. Dan saya bisa menunjukkan kepada teman-teman saya, tetangga saya, kolega saya di sekitar itu, oh ternyata si A itu benar-benar bisa. Di branding dulu pada saat saya merantau ke Jakarta itu saya seorang teknisi gitu. Seorang teknisi yang terjun dibilang teknis dan akhirnya begitu pulang ke kampung nyari surat keterangan kebaikan dan sebagainya diterima menjadi guru itu mereka nggak berekspektasi lain. Oh kok bisa? Bagaimana caranya dan sebagainya. Pada saat itu mencari kerja susah dan sebagainya. Lah kita harus sebagai generasi muda Hindu itu harus multi talent. Tidak cuma satu aja. Jangan cuma tekun di agama aja gitu. Hidup tanpa dengan agama aja ya kita perut lapar. Kebutuhan umat Hindu di daerah itu bukan agama secara ilmu. Iya. Justru motor penggeraknya itu ekonomi. Yang penting kalau ekonominya lancar, perutnya kenyang, mau dia ajarin agama apapun ya iya aja gitu loh. Prinsip sebetulnya intinya tuh di sana, bukan masalah oh tradisinya kayak begini dan sebagainya. Bukan itu prinsip krusial di tanah Jawa itu. Berarti banyak umat Hindu kita Jawa di sana kekurangan secara ekonomi. Secara ekonomi kurang pada umumnya ya. Karena apa? Ada salah satu tradisi dan budaya yang dihilangkan. Iya. Nah, mungkin dihilangkan atau sengaja dikebumikan karena ada sirno ilang kertaning bumi. Nah, karena kita juga umat Hindu Jawa pada umumnya itu termakan oleh ramalan itu gitu loh. Oh ya udahlah ini belum saatnya. Kita tunggu nanti dan sebagainya. Lah, ramalan itu tidak akan datang manakala generasi muda ini tidak peduli, diam gitu loh. Roti itu ada tapi kalau kita tidak ambil ya tidak akan datang ke perut kita gitu. Benarkah tidak peduli untuk generasi Hindunya? Nah, ini kita harus generasi itu muda. dikatakan oleh Mas. Jangan cuma berpangku tangan berharap intan itu datang, nggak bakalan. Makanya jadi penyuluh itu ngerti agama, ya, ngerti ekonomi, ngerti pendidikan, bisa jadi dukun. Multi talent. Itu ilmu itu gembol ramen dosol di gua rakam rosak. Lah, datang itu. ke daerah, lihat SDA-nya, sumber daya alamnya apa? Oh ini pegunungan. Tanaman apa yang cocok di sini? Oh di sini ada pala, ada kopi, ada cengkeh, ada kapulaga. Kira-kira yang dari sekian pohon tanamannya yang mana yang paling mudah perawatannya dan memiliki nilai jual? Oh ini pala. Kenapa pala itu nggak perlu tanam sekali nanti akarnya numbuh keluar numbuh pohon dari kulit arinya, dari kulit luar dan daging semua dan harganya stabil. Kapulaga bagus ini.
Jadi sumber daya alamnya lihat, sumber daya manusianya lihat. Kemungkinan lain bagaimana pasarnya, sekarang ini cabai puyang yang bagus. Karena dia hanya dalam 2 tahun bisa menghasilkan dan setiap 2 minggu kita bisa panen. Ini penting, nggak cuma ngerti agama. Kemudian, tadi masalah ekonomi, saya punya pola bagaimana membuat ekonomi umat Hindu Jawa itu makmur. Saya lakukan di Pekalongan, di Ngawasri, Banyumas, Kelinting, Gresik, Bongso, ya. Kemudian Tegal, Kendal. Jadi ada caranya, orang Jawa punya pola itu. Bagaimana dulu mereka bisa makmur. Saya adopsi itu dan saya lakukan dan hasilnya bagus. Kemarin kita bikin di Ponggok, Blitar Barat. 20 tempat saya bikin. 20 rumah saya buat. Bikin ini, caranya begini, perawatan harian begini, ini harian begini, nanti akan begini. Jadi kenapa? Orang Jawa punya pola itu. Orang leluhur Jawa tidak pernah membuat keturunannya miskin. Ada pola itu. Nah, polanya kemudian ada di generasi Hindu, Ji. Kira-kira mampu nggak, Ji? Mampu. Coba sampaikan. Sangat mampu. Jadi tadi disampaikan bagaimana sebenarnya anak-anak muda ini kan harus mengambil peran lah untuk menjaga dan mewarisi ini semua. Nah, di KMHDI sendiri memang kita juga itu tadi concern kita memang ke pendidikan dan SDM. Itu tadi. Akhirnya turunannya kan nanti sangat luas sekali, bicara tentang ekonomi, bicara tentang sains, bicara tentang teknologi kan begitu. Nah, tinggal yang kita lihat hari ini dan menatap masa depan di tengah tadi disampaikan bahwa kita sebenarnya dibenturkan di dalam, kemudian kita tidak siap menerima tantangan yang kita hadapi di luar. Begitu. Maksudnya yang dibenturkan di dalam apa yang disampaikan Mas Eko tadi? Ya, kan ya, akhirnya kan kita hari ini semua akhirnya saling membawa perspektif masing-masing gitu loh. Tidak bertemu di tengah, kemudian bersepakat bahwa grand design kita seperti ini dan itu harus disampaikan ke bawah. Dan tugas KMHDI apa begitu untuk menyokong bagaimana perkembangan umat Hindu ke depan kan begitu. Nah, dalam hal KMHDI ya itu tadi fokus kita adalah ngomongin tentang pendidikan, tentang SDM kan begitu. Supaya paling tidak di daerah ini itu tadi mental generasi muda ini memang benar-benar kuat gitu. Ketika menghadapi berbagai macam tantangan siap. Ya bukan hanya persoalan agama, tapi ngomongin sains, teknologi, kemudian ngomongin ekonomi juga kita harus siap gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, KMHDI kan sudah 30 tahun. Gitu. Konsisten lah sudah melakukan pengkaderan sekitar, kalau per tahun 2.000 sampai 3.000 kan mungkin sudah 60.000 sampai 70.000 kader di seluruh Indonesia. Gitu. Cuman kan memang ini belum begitu signifikan dampaknya kalau kita lihat dari 10 juta populasi umat Hindu hari ini kan begitu, Ji. Jadi perlu ada kerjasama yang solid antara seluruh organ-organ Hindu ini, baik itu pemerintah termasuk juga organ-organ di bawah, ya KMHDI, ya PHDI, Prada begitu. Tinggal segmentasinya, tugasnya gitu, kelompoknya apa? Jangan sampai kita menggarap di satu lahan yang sama, tapi pekerjaan yang sama kita ambil bareng-bareng, sekarang pekerjaan yang lain tidak ada yang mengambil begitu. Nah, KMHDI secara konsisten untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesadaran SDM itu tadi, gitu. Termasuk juga kepercayaan dirinya. Jangan sampai berkader di KMHDI, sudah 5-10 tahun di KMHDI, tapi ujung-ujungnya karena persoalan materi akhirnya pindah keyakinan gitu. Ada nggak pertanyaannya? Nah, ada tidak? Kalau itu kan di lapangan pasti ada saja kondisinya. Ada, Ji. Begitu. Tapi jauh lebih besar bagaimana kita meneguhkan keyakinan kita dan juga mampu bermanfaat bagi umat Hindu di sekitar kita. Kemudian ini Mas, yang disampaikan Mas Eko tadi, saya berharap Mas bisa menyanggah itu, karena Mas Eko berharapnya itu kita melakukan kegiatan di lapangan itu benar-benar terbuka tanpa ada halangan, tanpa ada batasan, supaya umat Hindu kita itu bisa tahu kegiatan khususnya kegiatan umat Hindu kita. Nah, apalagi baru-baru ini KMHDI berhasil mendatangkan Presiden Jokowi, ini kan sangat bagus sekali. Nah, apakah ini juga yang dimaksud tertutup ini? Kan gitu. Karena saya aja nggak bisa nonton, cuma bisa nonton dari TV. Yang bangga orang-orang di sana aja. Mungkin kan gitu. Nah, itulah autokritik buat kita. Jadi ternyata kita itu cuma jago kandang gitu. Betul. Menyampaikan apa kebenaran kok tidak terbuka gitu loh. Kalau saya selalu berkatakan begini kepada kadar-kadar saya, kepada mahasiswa Hindu contohnya. Jadi kita tidak harus menutup diri dan justru kita harus yakin dan percaya bahwa selama nilai yang kita bawa ini benar, justru kita harus siarkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jadi
KMHDI, nilai yang dipegang, nilai yang diperjuangkan itu tidak hanya sasarannya kader-kader KMHDI. Yang kedua, yang pertama kader KMHDI, yang kedua umat Hindu, yang ketiga ya masyarakat Indonesia. Mungkin sama juga dengan nilai-nilai dan budaya yang kita miliki hari ini gitu. Jadi jangan hanya berharap bahwa ini akan diterima oleh umat Hindu saja. Justru akan lebih besar efeknya ketika nilai-nilai itu mampu diimplementasikan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan Hindu. Sehingga dia bisa melihat bahwa Hindu itu juga punya kearifan, punya nilai-nilai yang justru sebenarnya itu warisan dari leluhur tanah Jawa, leluhur Nusantara yang kita miliki hari ini gitu. Jadi kepercayaan diri ini harus mulai kita bangun hari ini, dan ini pesan saya juga kepada seluruh kader KMHDI bahwa selama KMHDI memperjuangkan nilai yang benar dan menyiarkan itu, mendarmawacanakan nilai-nilai yang kita yakin dan kita anggap benar, termasuk juga warisan-warisan kebudayaan dan kearifan lokal itu, ya kita sampaikan, jangan terbelenggu kepada internal KMHDI saja. Yang non KMHDI, Hindu, dan termasuk juga yang tidak beragama Hindu juga harus memahami apa yang sedang kita perjuangkan. Izin Mas Eko, Aji Dewa, dan juga Mas Darmawan, Beli Darmawan ya Pak Ketua lah. Nah, ternyata kami juga meminta masukan dari pertanyaan dari beberapa di media sosial, yang mungkin ini nanti siapa yang bisa menjawab, siapa yang mungkin berhak untuk menjawab itu sesuai dengan pertanyaannya nanti gitu ya Ci ya. Saya bacakan dulu dari pertanyaan dari Mahatma Adi. Ini dari media sosial, saya bacakan cepat. Mungkin bisa menjadi salah satu pertanyaan keresahan dari saya. Kita sangatlah meyakini Trihita Karana, hubungan dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama. Tetapi entah kenapa setelah melakukan upacara yang merupakan masalah hubungan dengan alam, marilah kita mulai mengelola sisa-sisa sarana upacara untuk pupuk agar terciptanya hubungan yang harmonis juga dengan alam. Tak jarang hubungan sesama manusia yang cenderung berkurang hanya datang sembahyang lalu pulang. Hubungan manusia dengan manusia seakan acuh, tak acuh, tradisi sudah ada patut dilestarikan. Tetapi budaya dan tradisi harus juga berkembang. Tradisi dan budaya apa yang akan kita buat untuk Hindu tetap berjalan beriringan dengan kemajuan zaman. Ini terkait dengan persembahyangan yang selesai pulang Ji, sarana. Panjang amat. Gimana nih Ji? Gini, kita memang sering melanggar Trihita Karana itu sendiri. Terakhir kita bertemu PHDI, ada satu poin penting yang kita sampaikan. Pertama terkait dengan bisame pengelolaan sampah pasca persembahyangan. Kenapa ini menjadi isu yang kita sampaikan? Karena itu tadi berangkat dari keresahan tadi bahwa bagaimana ritual di pura itu jangan sampai justru tidak berdampak baik bagi lingkungan. Gitu. Jangan sampai gagasan, konsep dan nilai-nilai itu hanya gagasan, tapi tidak mampu kita eksekusi di lapangan. Nah, kita penting untuk adanya regulasi dan juga kebijakan. Contoh sederhana, ada berapa banyak pura yang berani melarang Banten itu atau sarana persembahyang itu yang berbahan plastik? Kan tidak ada yang berani. Klien-klien Banjar contohnya di pura-pura, adakah yang berani untuk membuat kebijakan bahwa melarang adanya Banten yang berbahan dasar plastik atau yang dibungkus oleh plastik? Kalau ini bisa dilakukan masif di seluruh Indonesia melalui rujukan bisame, saya rasa tidak ada lagi sampah-sampah plastik yang mencemari pura-pura dan tempat ibadah, kan begitu. Nah, ini perlu ketegasan dan keberanian. Nah, kemudian ada khusus pertanyaan ternyata dari di media sosial nih di Instagram. Sebentar, izin, saya mau tanggapi sedikit ini. Begini, begitu banyak bisame sejak tahun 1968. Tetapi kecil sekali bisame itu diikuti oleh umat, khususnya umat yang ada di Bali. Banyak pelanggaran bisame. Banyak sekali bisame. Kenapa itu, Ji? Ya, kenapa? Karena mereka tuh merasa saya nggak butuh itu. Banyak bisame. Capek kita ngitung bisame. Sejak tahun 1968 dulu bisame. Atau mungkin merasa karena PHDI itu tidak setinggi yang kita bayangkan hari ini gitu. Jadi gini, kalau di Bali, mohon maaf ya, mungkin banyak yang akan marah sama saya. Di Bali pada saat itu dianggap tidak ada, karena di sana ada desa adat yang merasa lebih punya kewenangan.
Tapi justru di Jawa sampai ke tingkat desa, pariwisata sangat dihormati. Bayangkan, sampai ke tingkat desa loh saya lihat tuh. Gila itu. Nah, ini apakah perlu bersama untuk hal-hal seperti tadi? Itu nggak akan merubah, tidak akan merubah karakter mereka. Tetap aja habis sembahyang atau contoh ini waktu tahun 90 berapa itu, bukan 90, 2000 sekian tuh. Di Gunung Lawu ada Panca Wali Kerama. Banten semua datang. Begitu besoknya acara selesai, pergi aja. Itu sampah diserahkan dibuang kemana? Coba. Jadi kembali sekarang kita, dan ini kesadaran dari mana? Orang mereka terbiasa seperti itu, gimana? Terbiasa seperti itu. Lain halnya ketika kami kemarin di Prambanan sembahyang, kita pungutin semua itu. Tapi yang mengecewakan adalah ternyata wasinya Jawa. Terus pemimasan Jawa, Mas Didi. Terus pemandunya Mas Pur. Tetapi Bantennya Bali semua. Saya nggak ngasih komentar. Tapi dalam hati saya bilang, ini nyambung nggak ini? Pergeseran budaya nih, Ji. Inilah budaya hidupnya, yang kotor nih. Nah, inilah yang disebut apa? Agama yang tekstual dan kontekstual. Iya. Kita itu cuma unggul dinilai, tapi Iya. pelaksanaannya tidak semua tapi kita juga wajib bangga. Hindu memiliki tradisi dan budaya dari kesenian, itulah kita bisa dikenal. Tapi purna itu nggak pernah kita pikirkan gitu loh. Sampah ini mau dikemanakan, itu cuma kita sekedar wacana. Sampah satu truk mau dibuang kemana? Itu yang menjadi Sama problem. halnya dengan di Blitar kemarin. Umat cuma 20 kakak. Habis itu tinggal. Bayangkan. Saya pikir kita ini sudah kelamaan beragama. Iya. Bisama nggak diperlukan. Nggak diperlukan, Di daerah itu nggak sakti. Bisama itu mau bikin 7-8 tuh nggak sakti. Yang sakti ya itu tadi. Contoh teladan yang konkret. Iya. Gitu. Iya. Nah ini semua dua narasumber kita ngarahnya ke anak muda, sepertinya beban juga. Ya kebetulan itu jadi tanggung jawab dan Tapi sebelum itu bagus. program Sebelum- saya 2 tahun ke ya, depan. Mas. Sebelum dijawab, ini juga ada dari KMHDI juga, khusus untuk KMHDI pertanyaannya terkait dengan sampah juga. Bagaimana KMHDI dalam melihat situasi tersebut di mana kadernya harus memilih salah satunya progresif serta nasionalisme dalam menjaga apa yang telah diperjuangkan para pahlawan serta nenek moyang dalam konteks tanah air di Indonesia. Ini dari Yeosin. Silahkan dijawab. Ya kalau kita berbicara nasionalisme kan banyak sekali apa namanya yang bisa kita ukur. Ya. Berbicara tentang progresif dan nasionalis. Jadi kalau kita berbicara kecintaan terhadap bangsa ini kan tidak perlu kita ganggu gugat, bahwa kita bersepakat bahwa dharma agama dan dharma Ya. negara itu adalah 2 tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap kader KMHDI. Kalau saya sampaikan di awal saya terpilih bahwa KMHDI ini adalah tulang punggungnya umat Hindu. Jadi di bahu kader-kader KMHDI ini ada 2 tanggung jawab besar. Ada dharma agama dan dharma negara. Jadi kita tidak boleh hanya membicarakan tentang Hindu saja, Betul. tapi kita juga harus aktif menyikapi isu-isu kebangsaan. Begitu juga dengan sebaliknya, kita tidak boleh hanya menyuarakan dan menyikapi isu-isu kebangsaan yang hari ini politik contohnya dan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum, tapi juga harus peduli terhadap situasi keumatan yang ada. Ya. Salah satunya adalah banyaknya umat yang mulai meninggalkan keyakinan dan warisan leluhur. Ini kan menjadi isu yang cukup serius kita diskusikan, Ji. Betul. Sering juga mengundang Haji. Mungkin nanti juga dengan Mas Eko juga kita akan diskusi gitu. Artinya bahwa umat Hindu khususnya kader KMHDI punya tanggung jawab yang sama besarnya untuk mengemban tanggung jawab terhadap dharma agamanya dan dharma negaranya, sehingga kehidupan kita ini berjalan berimbang begitu, karena kita Hindu yang berada di Indonesia begitu, beragama dan bernegara juga. Iya. Begitu Mas. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kolaka Oke, Sultra. Timur, Ya, Tenggara, Sulawesi Tenggara. Ini terkait dengan pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan, khususnya di Kolaka Timur ini sangat minim sekali. Terkait dengan budaya, tradisi di desa-desa terkecil itu, mereka ingin setidaknya diperbaiki sistem pendidikannya itu, Ji. Nah, mereka berharapnya itu
bagaimana umat Hindu di sana itu bisa paham terkait dengan Hindu itu biar nggak bimbang. Nah ini bagaimana nih? Karena harapan mereka juga untuk hadir ke sana adalah tokoh seperti itu. Nah silakan Haji. Mungkin atau Masnya terkait dengan pendidikan ini. Kita kan dari pertanyaan itu kita kan nggak tahu pasti sistem seperti apa yang ada sekarang di sana. Nah, yang jelas kalau yang dimaksud dengan pendidikan anak, ya, saya belakangan ini lebih fokus kepada Dharmika, ibu-ibu yang Sudiwdani itu. Jadi karena mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa dari sang suami, saya kan nggak mau kemudian mengatakan suaminya nggak bertanggung jawab. Saya katakan ya suami itu kan penuh hari-harinya untuk mencari nafkah. Jadi ibu lah sebetulnya yang memegang peranan terkait dengan pendidikan khususnya di rumah itu. Mungkin karena di sana sangat minim pembelajaran khususnya ajaran Hindu. Nah, ya mungkin ada tugasnya siapa nih yang berperan di sana? Ya di sana kan ada penyuluh, ada pasraman, ada parisade. Mereka lah yang harusnya bergerak. Kan berbicara di sekolah-sekolah juga nggak ada guru sih. Nah, itu jadi gini, guru agama sekarang itu kan bukan dari pusat yang menentukan, tapi daerah yang menentukan. Kabupaten kota. 3 kabupaten, ya, guru SMA mungkin provinsi. Jadi mestinya tergantung parisadenya bagaimana usaha parisade untuk pendekatan kepada kepada Pemda di sana. Kan itu. Ya. Sekarang kalau untuk anak-anak balita misalnya, pendidikan agama, ya di rumah. Maka saya katakan, sebuah keluarga itu, suami harusnya berperilaku seperti seorang pemangku, walaupun dia bukan mangku. Istri harus berperilaku seperti seorang sarati, walaupun dia bukan sarati. Dua inilah yang akan lebih banyak memberikan praktek agama di rumah. Kalau toh juga ada pasraman kan teori, lebih banyak teori. Kecuali misalnya sekolah-sekolah di Jawa Timur, di Blitar Barat misalnya, itu di sekolah mereka dapat belajar agama Hindu. Jadi di pasraman hanya praktek. Nah, agak terbalik Jakarta. Jakarta kan tidak ada di sekolah dapat agama Hindu. Maka pasraman dua-duanya, tapi sayangnya pasraman kita selalu lebih banyak mengacu kepada kurikulum, karena memang itu targetnya. Sehingga perlu ada tambahan-tambahan praktek untuk itu. Kita kan punya WHDI. Kenapa WHDI nggak membuat program untuk itu misalnya? Ya jangan hanya baksos tok, tapi juga ada program untuk pendidikan agama. Nah, di Kolaka juga bisa begitu. Ya, dengan asumsi bahwa sang bapak itu sibuk mencari nafkah, maka ibunya ini harus yang dimotivasi, dilatih bagaimana caranya mereka untuk menggantikan peran dalam mendidik anak, khususnya untuk agama. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa sih. Bisa Ji. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Ji, nanti mungkin akan dijawab oleh Mas Eko. Dan juga mungkin nanti disambung juga ketika ingin menambahkan apa yang disampaikan Haji terkait dengan pendidikan khususnya di Kolaka Timur ini, mungkin terkait dengan bagaimana memberikan pembelajaran ke anak-anak. Dan ini ada pertanyaan juga dari Lampung. Mungkin ada yang berwenang untuk pendidikan, terutama pendidikan Hindu, pasraman formal, terutama akses lengkap administrasi untuk pendirian pasraman formal. Nah, ini lagi-lagi terkait dengan pendirian pasraman. Sebetulnya kalau kan ini dunia udah digital. Iya. Jadi tinggal klik aja ke konsultasi ada salah satu organisasi guru yang disebut dengan Pandu Nusa. Iya. Itu udah ada di hampir semua provinsi. Kalau mau kayak aturannya kayak gimana, kurikulum kayak gimana, di Pandu Nusa itu sudah sangat lengkap. Sebetulnya kebetulan saya juga salah satu pengurus pusat Pandu Nusa. Dan yang dibicarakan tadi mengenai budaya dan tradisi itu ada e-booknya. Kita udah punya e-booknya, budaya yang ada di Nusantara dikompilasi menjadi satu. Jadi silahkan download, browsing yang ada di Pandu Nusa, buku-buku tentang yang kita butuhkan dalam keseharian itu ada semua. Nah, untuk dunia pendidikan yang formal dan non formal itu kan istilahnya sebetulnya itu ada dua hal yang berbeda. Kita melakukan pendidikan untuk melayani nilai di sekolah, atau kita melaksanakan pendidikan itu untuk benar-benar melakukan pembekalan materi secara spirit oleh siswa itu. Nah, ini kan dua hal yang
kebutuhannya berbeda. Yang dikehendaki yang mana? Kalau sesuai dengan Dignas, kita menggunakan yang dikti, regulasi yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Kalau yang menggunakan pasraman yang seperti hari Minggu dan sebagainya itu menggunakan kurikulum dari Kemenak. Nah ini sebetulnya itu dalam proses. Nah ini kita mau yang mana? Karena apa? Untuk mappingin daerah yang ada di Kolaka tadi, kita juga harus tahu kondisi demografi di sana itu gimana, sumber daya manusianya, gurunya ada nggak, jumlah muridnya berapa, karena kan itu kaitannya dengan itu. Jadi yang tahu siapa? Bukannya kita nggak bisa menjawab, yang tahu adalah kondisi real yang ada di sana. Karena apa? Begitu kita, kalau timbang perangkat pembelajaran, model pembelajaran itu teman-teman di Pandu Nusa itu kita sudah aware semua, dari ujung sampai A sampai Z itu sudah kita memfasilitasi itu kalau masalah teknis perangkatnya ya. Tapi kalau masalah payung hukumnya, kita mau berorientasi kemana? Pasraman itu didirikan untuk memenuhi nilai yang ada di sekolah, atau mendirikan pasraman benar-benar untuk pendidikan agama, seperti pondok pesantren dan sekolah. Sebetulnya umat Hindu itu terlalu baik kalau saya dengan pemerintah gitu. Oh, terlalu baik. Terlalu baik dengan pemerintah. Banyak mengalahnya ya. Iya, banyak mengalah. Kita nggak ada guru di sekolah-sekolah, akhirnya apa? Tokoh umat kita mengumpulkan umat Hindu yang ada di daerah tersebut, kabupaten tersebut, bikin pasraman. Padahal ada hak umat Hindu di dana BOS yang ada di pemerintah. Anak tiri berarti? Bukan dianaktirikan, kita seolah terlalu baik dengan pemerintah. Terlalu baik ya? Dan terlalu diintervensi. Oh nilainya nggak sesuai, oh begini. Dia nggak gaji, malah mengintervensi guru-guru yang ada di daerah. Kebanyakan seperti itu di daerah. Dan beberapa kali saya lakukan, mereka mengintervensi pasraman yang ada di sekolah minggu itu, dia mau nilai sesuai dengan yang di sekolahnya dia. Sementara dia tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap pasraman. Justru umat kita itu patungan iuran untuk berjalannya pasraman ini. Padahal itu hak konstitusi. Idealnya gimana ya? Pasraman bersurat ke sekolah. Murid kamu udah saya kasih nilai, tolong diberikan dana bosnya itu ke pasraman ini. Dan ini tidak ada yang berani. Padahal itu resmi boleh gitu loh. Asal bersurat ini benar-benar kita melakukan proses KBM di pasraman itu ke sekolah. Nah begitu saya jelaskan sama kurikulumnya di sekolah tersebut, akhirnya setiap kita mengirim nilai, ada kompensasi dari sekolah, walaupun tidak besar. Artinya apa? Begitu istilahnya tuh kalau kita semut pun diinjak pun gigit gitu loh. Sebetulnya tujuan saya itu tidak mendapatkan uang itu, tapi memberikan edukasi terhadap kurikulum tersebut biar jangan semena-mena dengan kita. Kita itu udah baik, sudah melaksanakan proses KBM untuk menunjang nilainya dia, sementara dia menerima murid tapi tidak menyediakan guru. Itu zolim. Iya, undang-undang gitu ya. Iya. Tapi kita seolah-olah pendidikan Hindu baik-baik saja, padahal kita darurat ini. Pendidikan Hindu tidak baik-baik saja berarti. Darurat. Jilid 2 dah. Jilid 2 lagi. Nah, pemirsa Hindu Channel, ini sangat menarik sekali perbincangan kita terkait dengan ada apa dengan Hindu pada hari ini. Namun kita ingin mendengarkan closing statement khususnya dari salah satu narasumber, tidak usah banyak-banyak, tetapi paling tidak kena gitu, seperti itu. Mungkin yang muda dulu ya Ji ya. Silahkan. Yang muda dulu. Silahkan untuk menyampaikan. Jadi kepada seluruh kader KMHDI dan generasi Hindu di Indonesia, persoalan Hindu kan sangat kompleks sekali. Nah, perlu kerja-kerja bersama, perlu rasa tanggung jawab dari dalam insan-insan generasi muda Hindu ini untuk memikul bersama tanggung jawab ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dan KMHDI perjuangkan selama ini, bahwa di dalam tubuh kita ini punya tanggung jawab besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita, dan dalam hal yang lebih luas adalah umat Hindu yang ada di Indonesia. Jadi pesan saya bahwa mari pikul bersama tanggung jawab dan masa depan umat Hindu Indonesia ini bersama-sama untuk kemajuan dan masa depan Hindu yang lebih baik. Terima kasih Mas Dermawan. Keren. Aji Dewa Suratnaya, Saya sebagai tokoh kita yang luar biasa. Saya pendek aja, dan mungkin ini juga akan membuat gejolak. Tahun lalu sehari sebelum Tawur Sarasehan itu, saya mengatakan, sebetulnya kami hanya perlu dukungan supaya kami ini bisa mandiri. Umat Hindu hanya butuh kemandirian, bukan ketergantungan. Lalu saya mengatakan,
Kami nggak perlu dirjen, nggak perlu parisade. Untuk apa kalau dirjen dan parisade nggak mampu membuat umat Hindu sehat atau sehat lahir batin, makmur dan sejahtera? Saya katakan itu. Nah ini mungkin agak keras, mungkin kasar, tetapi saya ingin mengetuk bahwa setiap lembaga itu punya tugas dan coba lakukanlah tugas dan kewajiban itu, ya. Termasuk juga hasil-hasil keputusan Mahasabo yang namanya Bisama, keputusan, tolong itu dilaksanakan. Dan kita perlu orang jujur. Saya tahu banyak ada pasaraman fiktif, hanya pelangnya aja, hanya spanduknya aja, tapi nggak ada pasaramannya. Ya, nah ini tolong berikan motivasi kepada umat Hindu supaya kemandirian itu yang dikedepankan, bukan ketergantungan. Saya bilang begini, lah itu membuat pura nunggu cairnya proposal. Nanti bentaranya ketawa itu, kamu itu tamu yang punya pura ini, pemerintah yang punya, dirjen yang punya pura ini, bukan kita yang punya, kita ini tamu. Saya ingatkan itu. Jadi tolong berikanlah bagaimana caranya atau peluang supaya umat Hindu itu mengedepankan kemandirian. Kita butuh kemandirian. Dengan mandiri kita bisa banyak melakukan hal-hal, banyak sekali kita lakukan. Kita membangun pura. Kemudian anggarannya 500 juta. Kita punya uang 50 juta. Nggak jadi masalah dengan memanfaatkan berapa kemampuan kita. Uang itu akan datang. Uang itu akan datang kalau kita mengawalinya dengan diri sendiri. Kemandirian itu yang penting. Ini jangan kali memancing uang harus dengan uang. Kan kata buku begitu. Ya, jadi kemandirian itu aja sebetulnya. Terima kasih Haji Dewa sudah memberikan ujangan tipis-tipis nih. Silakan Mas Eko untuk menyampaikan bagaimana kondisi umat di Jawa tadi sudah disampaikan dan sekarang bisa sampaikan secara rasa hati dari lubuk hati yang paling dalam. Silakan. Kalau menurut saya itu simpel. Di dalam Hindu itu ya jangan bercerita agama kalau perut lapar. Nah, Kalau generasi muda Hindu harus istilahnya itu apa? Harus memiliki ide gagasan bisnis jalan, yang punya bisnis jalan-jalan itu. nah itu. Jalan-jalan membina umat. Jadi generasi muda Hindu harus berilmu, multi talent. Itu tuntutan zaman. Biar tidak apa? Dikesampingkan. Biar tidak apa? Disepelekan. Dengan memiliki gagasan seperti itu, kita akan termotivasi. Oh, ternyata umat kita di daerah itu A, B, C sampai Z. Ada. Jadi kita harus progresif. Jangan kita diserang tapi diam aja gitu loh. Kita itu harus memiliki senjata juga. Jangan cuma seolah-olah itu kita agama toleran, terlalu baik-baik aja dan sebagainya. Kita perlu juga daya gedor. Makanya dengan Dharma Santi Akbar keluar itu kan kita perlu siar. Bukan agama toleransi. Kita agama toleransi tapi jangan kebablasan gitu loh. Itu bukan toleran, takut. Nah, bedakan itu. Toleran dengan takut. Iya, bukan toleran, takut itu. Nah, itulah. Itu jago kandang itu. Ya. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi kita harus memiliki multi talent dalam menjalani kehidupan itu. Beragama tidak cukup dengan tekstual, tapi Iya. kontekstual. Kata orang Bali, beragama itu berang karena agama, kurus karena jangan sampai kita kurus karena agama. Terima kasih Suksema, matur nuwun Mas Eko, matur Suksema, matur nuwun Haji Dewa Sama-sama. Suratnaya, matur Terima Suksema kasih, Mas Mas Terima kasih, Darmawan Mas nih luar biasa sudah menyempatkan waktunya narasumber kita pada hari ini. Dan inilah pemirsa Hindu Channel, diskusi kita pada hari ini khususnya bertanya ada apa dengan Hindu terkait dengan pendidikan, tradisi, dan budaya. Dan tentu ini bisa didengarkan oleh pemirsa Hindu Channel dan bisa juga dievaluasi bagaimana kondisi umat Hindu kita di masing-masing organisasi dan juga masing-masing juga personal dan juga kelompok. Kita Hindu Channel juga akan mendukung dan mengundang narasumber-narasumber yang diinginkan oleh Bapak Ibu umat Hindu supaya pesannya bisa tersampaikan secara cepat khususnya di Hindu Channel. Matur suksema, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Mas Eko dari Majapahit dan juga Haji Dewa Suratnaya tokoh Hindu dan Mas Darmawan dari KMHDI Pusat. Kami tutup dengan Paramasanti.
Om Santi Santi, Santi, Santi. Om.